Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam kuliah Psikologi Olahraga oleh saya Kurniati Rahyuni. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu apa sih psikologi olahraga itu. Nah, psikologi olahraga adalah sebuah studi ilmiah mengenai orang-orang dan perilaku mereka di dalam konteks olahraga dan beraktivitas fisik atau berlatih. Termasuk di dalamnya adalah aplikasi-aplikasi praktis yang berasal dari studi ilmiah itu. Ya. Nah, tujuan dari psikologi olahraga itu adalah yang pertama memahami perilaku orang-orang, perilaku manusia yang berolahraga, berlatih, dan beraktivitas fisik. Jadi kita berusaha untuk memahami bagaimana dinamika psikologisnya, dinamika kejiwaannya ketika mereka melakukan olahraga. Apa yang berada di balik perilaku-perilaku tersebut. Ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah kita berusaha untuk membantu orang-orang yang terlibat di dalam olahraga, misalnya atlet, pelatih, orang tua atlet, ya, atau orang tua anak-anak sekolah sepak bola misalnya, ofisial dan juga manajer tim olahraga, dan juga orang-orang yang, secara teratur mereka berolahraga namun bukan atlet, ya, yang disebut dengan exercise devotees. Nah, kita berusaha membantu mereka dalam hal apabila terjadi beberapa hal, beberapa permasalahan, kita bisa membantu, dari aspek kejiwaan, dari aspek psikologi, ya, dari aspek apa yang berada di balik perilaku, misalnya pikiran, perasaan, apa sih yang berada di balik itu, apa sih mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau sesuatu yang salah. Nah, kita bisa membantu di wilayah itu, ya. Termasuk juga apabila ada atlet yang misalnya mengalami kecemasan, grogi yang berlebihan, atau mereka tidak bisa mengeluarkan kemampuan aslinya. Ketika berlatih itu bagus, dan ketika bertanding itu malah performanya jelek. Nah, barangkali ada permasalahan yang sifatnya psikologis di situ. Nah, artinya di sini ya ada berbagai peran psikologi olahraga di dalam olahraga. Contoh yang pertama adalah peran riset atau peran kita melakukan penelitian-penelitian untuk menjelaskan suatu fenomena. Contoh, fenomena motivasi nih. Ada atlet yang sangat rajin untuk berlatih, selalu datang tepat waktu, dan bahkan selalu menambah latihan. Nah, apa yang berada di balik itu? Nah, para peneliti psikologi olahraga mewawancarai mereka, memberikan kuesioner, dan sebagainya untuk memahami apa sih yang membuat mereka sedemikian konsisten untuk berlatih. Nah, role yang kedua adalah role edukasi atau mengajar atau coaching atau membimbing, ya. Nah, di sini artinya kita bertindak, ya, seorang psikolog olahraga atau ilmuwan psikologi olahraga atau pelatih mental, kita akan memberikan edukasi mengenai psikologi olahraga, ya. Edukasinya apa saja? Banyak sekali. Tentu saja berkaitan dengan dua hal di atas ini, yaitu membantu dan memahami. Contoh misalnya, seorang pelatih mental memberikan pengetahuan mengenai bagaimana mengatasi kecemasan, bagaimana meningkatkan motivasi, bagaimana menjaga disiplin latihan. Nah, itu adalah peran role edukasi. Yang terakhir adalah role konsultasi, ya, atau consulting. Nah, ini sifatnya lebih berat. Biasanya hanya psikolog olahraga, mereka yang S1-nya psikologi, S2-nya psikologi, dan mengambil kepakaran khusus di psikologi olahraga itu yang boleh melaksanakan ini. Karena ini hanya bisa dilakukan oleh psikolog olahraga
yang dimana di situ sudah berkaitan dengan kasus-kasus klinis yang khusus. Ya, misalnya adiksi atau kecanduan latihan yang itu malah mengganggu kesehatan. Ya, ketergantungan obat, ketergantungan bahan-bahan tertentu di dalam olahraga. Ya, misalnya ketergantungan terhadap obat rasa sakit, obat penahan sakit. Terus kemudian gangguan makan, ya, bahkan bisa juga ke arah depresi, ke arah gangguan afeksi, ya, gangguan tidur. Nah, itu di wilayah consulting atau konsultasi, dan ini sifatnya sudah klinis. Ya. Nah, eh kembali ke sini ya, kembali ke sini. Kalau begitu ada dua tipe wilayah psikologi olahraga. Jadi sebenarnya ada dua tipe besar ya. Yang pertama adalah wilayah edukasi. Jadi wilayah riset, edukasi itu adalah wilayah kalian, mahasiswa lulusan PKO ya. Kemudian ada wilayah klinis. Nah, wilayah klinis ini bisa diambil hanya bisa diambil oleh psikolog olahraga ya. Nah, kemudian orientasinya apa? Nah, orientasi ini yaitu suatu pendekatan ya, suatu cara untuk memahami perilaku manusia. Nah, cara atau pendekatannya ya, atau semacam kacamatanya kita untuk memahami perilaku manusia dalam berolahraga itu tuh ada tiga. Yang pertama psychophysiological. Di situ kita berusaha memahami bagaimana perilaku manusia dan kaitannya dengan apa yang terjadi di dalam tubuh, fisiologi tubuh. Contoh ya, misalnya, apa yang terjadi pada tubuh apabila seorang atlet itu mengalami kecemasan. Nah, mungkin bisa jadi jantungnya itu berdetak lebih cepat, tidak terkontrol. Bisa jadi keringat dingin. Nah, bisa jadi juga dia badannya menjadi kaku dan sulit untuk bergerak. Bolak-balik ke kamar mandi sakit perut. Nah, itu ada pendekatan psikofisiologikal. Pendekatan kedua adalah kognitif behavioral. Kalau kognitif behavioral itu arahnya adalah berusaha memahami apa yang dipikirkan ya dan apa yang terlihat di dalam perilakunya. Contoh misalnya seorang atlet yang yakin memiliki kepercayaan diri tinggi ya di dalam pikirannya dia selalu mengatakan pada dirinya sendiri, oh saya bisa. Ketika dia menemui atlet yang sulit, dia akan melihat itu sebagai, oh ini tantangan, bukan kesulitan. Dan perilakunya pun juga menunjukkan konsistensi tinggi untuk berjalan tegak meskipun berada di tengah-tengah keramaian, misalnya di tengah-tengah banyak yang menonton, dia menunjukkan perilaku-perilaku, menunjukkan kepercayaan diri yang baik, yang tinggi. Nah, itu adalah pendekatan kognitif behavioral. Yang terakhir adalah pendekatan social psychological. Nah, sosial ini ya, pada pendekatan ini kita melihat sesuatu, melihat perilaku itu dari juga mempertimbangkan lingkungan sosial atau lingkungan sekitarnya. Sekedar contoh, ada seorang atlet yang performanya sangat baik, tetapi ketika ditonton oleh orang tuanya, performanya menjadi turun jauh, jadi anjlok. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana sebuah kondisi sosial, kehadiran orang tua, itu mempengaruhi performa olahraga. Contoh lain yang menarik dari social psychological itu adalah salah satu eksperimen dari Norman Triplett. Itu sudah lama sekali. Norman Triplett dia melihat bahwa kalau seorang pengayuh sepeda mengayuh sepeda sendirian, ya, ketika ada dihadirkan kompetitor di sebelahnya juga mengayuh sepeda, maka kayuhan sepeda orang itu akan cenderung lebih cepat ya ketika ada kehadiran orang lain yang juga sama-sama mengayuh sepeda di sebelahnya.
Dan bahkan semakin menarik ya, kalau yang mengayuh sepeda laki-laki dan yang diletakkan di sebelahnya mengayuh sepeda itu adalah perempuan, maka bisa lebih cepat lagi kayuhan sepedanya. Nah, ini pendekatan sosial psychological ya. Jadi bagaimana lingkungan sosial itu juga mempengaruhi kita dalam berolahraga. Oke, jadi tiga hal itu yang sangat penting di dalam pengantar pertama ini.